On. Jasa ageng mboten Syafi'i niku. Ageng mboten jasa Syafi'i. Nomor 2. Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari. Sinten? Siapa? Wafat tahun 324 Hijriah. Apa jasanya beliau? Apa jasanya? Kita harus ikut Asy'ari. Harus ikut Syafi'i dalam syariah, harus ikut Asy'ari dalam akidah. Apa sih jasanya? Hebatnya apa sih Imam Asy'ari? Dengarkan. Imam Asy'ari membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, bola-balik maca Quran. Kalau kayak sampean, saya macam surat Yasin kok, ada potong atas surat Yasin itu. Gimana? Jenengan maca Quran Yasin kok, nanti kertas surat Yasin nanti kotor kena itu yuk. Liane bersih orang tahu diwaca lihat Yasin kok bola-balik. Karo Waqiah. Karo nek bojo lagi menteng surat ya Yusuf ben ganteng anak utawa ayu. Ini pangkatnya munggah surat Tabarak. Oh paling kotor ya Yasin paling kotor ini. Ada bersih enggak tahu diwaca. Imam Asy'ari diwaca kabeh orang sampean. Bola-balik maca Quran Imam Asy'ari bu menjumpai sifat Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Wallahu bikulli syai'in alim. Berilmu. Ghafurur rahim. Maha pengampun. Rahman rahim. Maha kasih sayang. Gimana? Di Quran wonten nggih? Allah maha mendengar, melihat, berilmu, hidup, berkuasa, maha penyayang, maha pengampun, juga maha menyiksa. Di Quran tidak ada sifat wujud. Nggak ada Quran mengatakan Allah itu ada, Allah itu wujud. Betul wonten di Quran ya. Percaya betul. Ini kalau angin ngejak ngomong kalau usah tambah cowok mahal banget tahu. Jenengan mau Quran silakan dari awal sampai akhir bola-balik aja. Cari ayat Quran yang bunyinya Innallaha wujud. Allah itu ada. Betul wonten. Paham orang ini. Jenengan mau Quran dari awal sampai akhir ayo. Cari ayat yang mengatakan bahwa Allah itu ada. Nggak ada itu. Nah, Imam Asy'ari dengan kecerdasannya, dengan istihadnya, dengan kejeniusannya memutuskan bahwa sifat Allah nomor 1 ada sifat wujud, padahal di Qur'annya orang-orang. Sifat Allah nomor 1 apa namanya? Sifat apa nomor 1 bisa Allah? Nomor kali. Nomor 3. Nomor sekawan. Nomor gangsal. 6. Qudrah iradah sama. Justru sifatnya Allah sini Quran Allah di belakang. Qudrah iradah ilmu di belakang. Nomor 1 sifat wujud ning Quran boten wonten. Kenapa Imam Asy'ari sampai ngoten kenapa? Nah niki, pirengake. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo, muni bareng ayo. Kita ini sebenarnya tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Sing mengadakan kita siapa? Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang
Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham ya? Kita ini nggak ada, nggak ada. Kita diadakan, dipinjami. Nah, contoh supaya paham contoh. Domir, pronoun, kata ganti. Anak, aku, anta, kamu, huwa, dia. Silakan dipakai. Aku anak Said, anak Khalid, anak Hasan, anak Toto, anak Abu Bakar, gitu nggih. Nama-nama jadi kan misal monggo lah. Mungkin selain pakai anak Abdul Karim, anak Toto, anak Sukardi, si wedok monggo, anak Fatimah, anak Maryam, anak Zainab. Paham betul? Mati kabeh bakal. Mati kabeh betul. Tinggal anak satu yang tidak mati. Anak satu yang mati. Kabeh anak Abu Bakar, anak Khalid, anak Hasan, anak Said, anak Ahmad, mati kabeh anak Maryam, anak Dewi, Dian, Evi, Tuti, mati kabeh. Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Jadi anaknya Allah. Aku ya Allah. Paham betul enggak? Aduh, ke Jakarta nggak paham. Tidak ada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana fa'budni. Quran ini. Tidak ada Tuhan kecuali aku sopo. Dudu aku Fatimah, dudu aku Maryam, dudu aku Ahmad, dudu aku Allah. Wis mati kabeh aku liyane wis. Iku artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud kecuali ana. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Ora ono ana kecuali ana. Ora ono tidak ada ana Ahmad, ana Solikin, ana Abu Bakar, ana Said, ana Khalid, ana Fatimah, ana Maryam, ana Zainab. Ora ono kabeh wis, tinggal ana Allah. Paham? Maka yang wujud hanyalah jauh Sumatera dari Sumatera. Maka yang ada hanyalah kita ini. Orang kompak, Masya Allah. Yang ada hanyalah kita ini diadakan. Yang adain siapa? Yang ada. Yang adakan kita siapa? Yang ada sebelum lapal ada, sudah ada. Sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Anta sekarang, Anta kamu kan ya? Anta Ahmad, Anta Abdullah, Anta Toto, Anta Said, Anta Abu Bakar, Anta Fatimah, Anta Maryam, Anti Zainab. Mati kabeh bakale. Mati kabeh betul. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Coba. Anta sobo ibu. Anta solikin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Anta sobo ibu. Anta Ahmad. Anta Allah. Bukan anta Ahmad, bukan anta Abu Bakar, bukan anta Solikin, bukan anta Husain. Betul nggih? Anta Allah. Jadi kita ini nggak ada sebenarnya. Maka tidak ada Tuhan kecuali anta. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada wujud kecuali anta. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Tidak ada engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Sukardi, engkau Toto, engkau Solikin, engkau
ora wis, engkau Zainab, engkau Maryam, engkau Dewi, ora tinggal engkau. Paham nggih? Paham betul? Maka kita menggunakan kata aku, engkau, dia itu dipinjami oleh Allah. HGU, hakuna usaha, hakuna pakai, hakuna, paham teman? Yang usaha itu loh, ada orang menggunakan tanah ini atau gedung ini untuk usaha, hakuna pakai namanya, pinjam. Berapa tahun maunya? Jenengan menggunakan aku, berapa tahun maunya? Orang jatuh ya, Masya Allah. Jawab, jenengan dipinjami oleh Allah menggunakan aku Sa'id, aku Ahmad, aku Abu Bakar. Ya lu ke pirang tahun ngene? Jawab tuh Masya Allah, pirang tahun? 200. Pirang tahun? Nah, bagus. Sing bener jabe, yo terserah sing minjemin, terserah yang kita ini dipinjemi, disilihi, dipinjami. Silakan menggunakan kata aku, engkau, dia. Silakan, aku Said, engkau Said, dia Said, silakan. Tapi itu pinjam. Ya pirang tahun pinjemnya, terserah yang meminjam. Maunya 200 tahun, puyung isi ngandur dipan lah. Nembe umur 80 tahun mawon, putus, bosen. Apaan materinya orang mati-mati, Masya Allah. Bosen undang dokter, bosen mijeti, bosen ngeroki punggung, bosen ngatenang nuntun nang kolah, nang jedi, bosen ngomong si ora, putune ora ngomong ora, nang jelatine kaya ngono kuwi putune. Ora mati-mati yang iki lumayan sijin masih siji tak. Jadi kita ini menggunakan kata aku, engkau, dia dipinjam oleh yang meminjamkan, yaitu Allah. Ngoten nggih? Maka Imam Asy'ari berani memutuskan dengan akalnya cerdas bahwa sifat Allah nomor 1 sifat wujud. Padahal di Quran yang boten wonten. Al-Quran boten wonten Allah wujud ora ono di Quran. Paham? Oh. Siapa lagi yang berjasa? Imam yang berjasa besar. Yo kabeh ulama berjasa. Ini contoh-contohnya mawon. Imam Ghazali, siapa namanya? Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505. Usianya 55. Usianya 50. Imam Ghazali, filosof, mutakallim, faqih, usuli, sufi besar, arif billah. Usianya hanya 55. Jangan kira mereka kebetulan sudah 5. Kalau sudah 6 kira. Imam Ghazali lahir 55 tahun. Imam Ghazali berjasa besar mengharmoniskan, menyatukan, mengharmoniskan antara syariat dan hakikat. Sebelum Imam Ghazali, antara fuqaha dengan para sufi sering bertengkar. Kata fuqaha, sholat yang bersih, kiblat yang benar lurus, maca Fatihah yang fasih, tajwid yang benar, fasih, maca Fatihah, kiblatnya lempeng, wudhunya sempurna, pakaiannya bersih. Kata orang ahli fikih. Kata sufi, kata orang tasawuf, walaupun Fatihah bener, walaupun kiblatnya lurus, nek atine ora khusyuk, percuma. Senajan katoke nganggo sorban, katoke padha kulone lempeng kiblatnya, tapi atine nang mall, pasar, ning sawah, percuma, gak ono artine apa-apa iku. Salat yang penting khusyuk, yang penting atine khusyuk madhep tawajuh nang Gusti Allah, walaupun nganggo kaos singlet, sancep gajah duduk terunglan jero diumbah. Kopi ae malang, ora apa-apa. Maca Fatihah ora pakai fasih, gak apa-apa. Baunya, ambune, blenger kurang ambune blenger, nggak apa-apa.
Kiblatnya orang pakai lurus, orang pakai lempeng, orang pakai nggak apa-apa. Yang penting atina khusyuk. Niku bertengkar antara fuqaha dengan para sufi. Imam Ghazali datang berupaya keras, berusaha keras menyatukan antara syariat dan hakikat. Syariat harus sempurna, wudu sing benar, salat rukunnya yang benar, kiblatnya sing benar, tajwidnya sing benar, tapi atina harus khusyuk. Dua-duanya, satu saja belum cukup. Siapa yang ngomong itu? Siapa? Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali menganggap bahwa hakikat itu fondasi, syariat itu genteng. Lah tembok keliling ini akhlakul karimah. Ono fondasi, orang genteng, hakikat tapi nggak sholat, dudu rumah. Ono fondasi orang genteng yang rumah itu, rumah bukan tuh. Ada fondasi nggak ada genteng, rumah bukan. Hakikat tapi nggak sholat, nggak ibadah, ya bukan rumah. Ono genteng, nggak ada fondasinya, sholat tapi orang khusyuk sama sekali, ambruk. Ono fondasi, ono genteng, ono tembok keliling, orang rapet itu, blong-blongan, yo masuk angin, orang akhlaknya misalkan. Maka Imam Ghazali menulis kitab yang spektakuler, namanya Ihya Ulumuddin. Separuh awal, Ihya itu 5 jilid. Sing separuh awal menjelaskan bab syariat, bahkan awal sendiri babul ilm, menjelaskan ilmu. Ilmu ada 2, mahmudun wa madmum. Ada ilmu yang terpuji, yang tercela. Yang terpuji ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah ada 2, fardu kifayah ad-daruri, fardu kifayah bit-tarafi. Ilmu bahas ilmu disik, baru bahas bab air, bab wudu, bab sholat, syariat separuh itu. Wes, rangkaian syariat selesai, bagus. Yang separuh akhir bagi 2. Separuh akhir bagi 2, rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiyat. Rubu'ul muhlikat apa? Seperempat dari separuh akhir menjelaskan hal-hal, perkara-perkara yang menjerumuskan manusia. Takabur, hasud, dengki, adawah, baghdha, suudzon, fitnah. Jadi kan jangan nonton jangan. Boten. Yang boten nate takabur boten nate. Takabur boten nate. Dengki hasad boten nate. Hikad dendam boten nate. Adawa permusuhan boten nate. Baghdha benci orang enggak pernah. Suudzon. Niku kabeh itu jenenge rubu'ul muhlikat. Apa? Ditiru nanti kalau pulang bisa ngomong rub'ul muhlikat. Apa? Rub'ul muhlikat, ektas negatif. Yang seperempat akhir namanya rub'ul munjiyat. Apa? Rub'ul munjiyat, hal-hal, perkara-perkara yang menyelamatkan manusia. Pertama, taubat, warah, zuhud, tawakal, ridha, syukur, tumakninah, sakinah, istiqomah, sampai puncaknya adalah ma'rifah. Paham betul? Insyaallah. Oleh karena itu Imam Ghazali digelari Hujjatul Islam, imam besar yang memenangkan agama Islam, yang perkokoh hujahnya agama Islam, imam yang jadi rujukan agama Islam. Sebab Imam Ghazali sempurna, ahli syariat dan ahli hakikat, ahli ilmu kalam, ahli filsafat dan seterusnya. Ilmu semuanya ahli oleh Imam Ghazali, tidak hanya satu bidang. Yang paling penting malih, contoh ini, yang paling penting dalam kitab Imam Ghazali adalah membahas masalah daud, apa? Intuisi. Apa sih bahasa Telugago? Apa ya bahasa Telugago ya? Intuisi, daud, rasa ya. Daud ini tempatnya khawatir, inspirasi.
lintasan. Jadi urip iki Bu, urip kita urip iki, apa saja yang kita lihat ini hasil daripada khawatir, hasil daripada lintasan yang kemerentek nang jero ati. Jenengan iso gawe kancing lontong, apa jenenge Mas Wabu? Riting. Itu hasilnya kemerentek dhisik, terlintas dalam hati, khawatir namanya. Wong barat iso gawe rudal, roket, pesawat, internet juga dari khawatir. Jenengan iso gawe gubuk nang sawah melalui khawatir dhisik, tersiras dalam khawatir dalam daun terwujudlah gubuk cilik. Ono wong gawe gedung sampai ratusan tingkat dhuwur, ya datang dari khawatir. Paham betul? Nah, khawatir ini ada 4 macam. Terutama kita kula sing tuwa niki. Kula sing tuwek iki, ibu-ibu sing tuwek niku. Alah, salat bengi sak saburan, rematik, kuman, kolesterol, sesemutan. Bahal orang kuat salat akeh-akeh, orang kuat maca Quran wiridan suwi-suwi lungguh semutan. Wis tuwa ngoten niku boten usah dawa-dawa maca surat nang salat tahajud terus dawa-dawa wis, ora dawa-dawa wiridan wis. Yang penting ibadah khawatir, ibadah dzauqiyah, qalbiyah, nuraniyah, ruhaniyah. Paham betul? Lintasan yang ada dalam hati kita, piye carane? Gimana caranya agar semua lintasan itu yang ada dalam khawatir, yang ada dalam dzauq kita minallah? Piye carane? Piye carane semua inspirasi lintasan yang terbersit di hati kita semua bersifat ilahiyah, nuraniyah, ruhaniyah. Paham? Itu nek dipelihara, apa yang kita dalam khawatir kemudian dari Allah kita pelihara, lama-lama menjadi ilham. Bisa jadi ilham, dipelihara, dipertajam, dibesarkan, diperbaiki lagi, lama-lama menjadi kasyfil hijab. Jadi kasyf suwi-suwi dipelihara mana terus diusahakan, lama-lama menjadi ma'rifat. Sajure ma'rifat wahyu, tapi wahyu wis ora ono wahyu ora ono wis. Habis wahyu dengan habisnya Nabi Muhammad, dengan selesainya Nabi Muhammad wahyu ora ono wis. Paling-paling kol namanya menjadikan gak ada tadi khawatir ngoten niku. Dijawab sih ya, menjawab ya. Jadikan khawatir ngoten niku gak ada dereng. Oh dereng, kode karo kula mulai berarti. Monggo ayo diusahakan piye caranya lintasan inspirasi itu selalu zikir kepada Allah. Insya Allah suwi-suwi jadi ilham, kasyaf, dan menjadi puncaknya adalah ma'rifat. Ngoten nggih? Barang siapa yang khawatirnya selalu ma'allah wa billah minallah wa ilallah, selesai masalah sudah. Alah. Duit orang duit padha wae. Sugih ora sugih padha wae. Menang atau kalah padha wae. Dipuji atau dicaci maki padha wae. Likaila taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kamu dipuji orang tidak sombong, kamu caci maki orang tidak takut. Tahun 2017 Bu, kata direktur Metro.com namanya Dr. Abdul Kohar. Orang yang paling banyak disebut namanya tahun 17 saya. Pulau paling kata lebih dari 300.000 di medsos disebut itu setahun. Tapi 80% mencaci maki, 20% ngalem-ngalem. Tak jawab, yang mencaci maki tidak bikin saya takut, yang muji-muji tidak menyebabkan saya sombong. Oh doa ya, halas. Jenengan dicaci maki orang nggak usah takut Bu.
Yang mencaci maki saya, yang memuji saya sama saja dengan saya. Apa lo bedanya? Sing muji kula padha karo kula, sing nyaci maki kula padha karo ya Allah. Nek sing muji kula Mbah Mun ta, Ki Nawis Dogiri ta, Ki Anwar Mansur Boyo ta, Ki Jazuli Poso ta, Kyai Muhtadi Banten, Ki Dimyati Kendal, seneng kula. Masih muji jenengan, elek sih. Utawa sing mencaci maki saya Mbah Mun, Ki Nawis Dogiri, Kyai Dimyati Kaliwung Kendal, Kyai Muhtadi Banten, wah kula wedi niku. Sing caci maki niku. Caci maki jenengan, elek. Tukang beca, tukang bakso, tukang baju, tukang Dikira saya takut? Tidak pernah takut. Percuma jadi ketua PBNU kalau takut. Ketua PBNU nggak boleh ada takut. Jangan siapapun. Paham betul? Waktu 212 saya lawan. Bukan saya dukung Ahok, bukan. Salah, bukan. Masa saya dukung Ahok? Yang saya tentang adalah sholat Jumat politik, bukan sholat Jumat ibadah ini. Coba, ayo pikir kata, sing tenang, pikir, ayo. Wong Cirebon, udah Jakarta. Mau kemana Kang Mas? Mau ke Jakarta. Apa? Akan ada apa? Sholat Jumat. Di mana Mas? Di Monas. Nanti malam minutnya di mana? Di masjid. Ayo pikir. Bener lah ibu. Mau kemana Mas? Mau ke Jakarta. Akan apa? Sholat Jumat. Di mana sholatnya? Di Monas. Dan nanti malam tidurnya di mana nginepnya? Di bener lah. Masjid gue molor, gue ngorok, gue ngiler, gue ngeces, gue ngompol. Pas wayah sholat Jumat, keluar meninggalkan masjid ning Monas sholat. Bener. Waktu itu tidak ada yang berani ngomong kecuali saya sendirian. Ya, yang setuju dengan saya banyak kata orang setuju dengan saya, tapi nggak berani ngomong terang-terangan. Saya berani. Percuma jadi ketua PBNU kalau pernah. Saya tidak ada takut, kecuali pada istri kadang-kadang takut. Itu pun kadang-kadang. Bukan saya dukung Ahok, bukan. Yang paling saya benci, yang paling saya anti adalah agama untuk politik. Traweh, tujuannya politik. Ben kepilih, ben menang. Jumatan, ben menang. Subuh, jamaah subuh, ramai subuh, gerakan sholat subuh, politik tujuannya. Bukan ibadahnya Ta'ala, bukan. Umroh. Nemoni wong sing pelarian, itu ora, ngerti wis. Umroh, kono ketemu karo pelarian. Sing mlayu lho, sapa mlayu lho. Itu umroh itu, politik itu, ben menang. Ya Allah, ini yang saya nggak senang. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba wa huwa yad'i Islam. Tidak ada kejahatan yang lebih jahat, lebih dari melakukan kejahatan atas nama Islam. Ono wong mateni wong, salah, jahat, kriminal, sebabnya apa? Rebutan duit, rebutan wedok wis, rebutan politik wis, mateni, bakar rumahnya, tempelengi, gulut, berantem. Yo salah, kriminal, pidana, kurang ajar orang itu. Tapi yang lebih kurang ajar, lebih jahat, lebih zalim, mateni atas nama agama, ngebom atas nama agama, bakar atas nama agama. Paham betul? Ono wong mateni wong rebutan duit, rebutan dagangan, masih mending wis. Yo jahat, tapi masih mending. Sing paling jahat mateni bismil Islam. Doktrinnya itu hanya ayat Quran, doktrinnya. Alladzina ajaru wa akhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiran 'anhum sayyi'atihim wa adkhilannahum jannatin tajri min anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh dan dibunuh, maka langsung dijemput bidadari cantik, wisnudo bidadari telanjang.
Ndasmu. Itu di Surabaya yang ngebom itu. Kalau hanya mau ngebom sebenarnya kalau masuk akal, lempar aja bomnya, dia lari kan itu gereja lempar lari. Itu enggak di rumah dari rumah sudah pasang bom di perutnya. Jadi apa? Wakotalu, wakutilu, betul Pak karpet. Yang nampung lempar hanya wakotalu namanya. Kurang sempurna, kurang wakutilunya itu. Pahami Quran kau yang masya Allah. Itu ayat harus tahu konteks turunnya kapan. Ayat itu turunnya ketika perang Khandaq, perang Ahzab. 10.000 pasukan dipimpin oleh Quraisy, Abu Sufyan nyerang Madinah. Madinah hanya 700 orang Islam diserang oleh 10.000. Paham betul? Sampai Kanjeng Nabi damel parit. Damel apa? Apa parit apa? Damel kalen supaya orang semlebu kudanya. Sampai Kanjeng Nabi kelaparan, pendaharannya diganjel batu. Itu di situ kejadiannya. Dan Kanjeng Nabi buat pendahar sampai diganjel batu perutnya di situ. Kejadiannya waktu bikin parit. Wes, datang pasukan, masih ada yang kudanya bisa loncat. Ada kuda yang kafir bisa loncat masuk kota. Nah, di situ para sahabat minder, ketakutan, takut. Turun ayat itu, jangan takut, keluar dari rumah, mati atau membunuh, kamu membunuh atau kamu dibunuh, surga balasannya. Paham betul? Jadi ini ayat perang, bukan ayat damai. Masa lagi perang ayatnya sing sabar. Ojo saling menghina. Ayo orang cocok lagi perang ngono ayatnya. Dan lagi damai tadi. Masa ayatnya perang. Lagi kawinan, orang resepsi perkawinan. Masa ayatnya itu diwaca. Mulai kawinan, ayatnya barang siapa keluar dari rumah membunuh dan dibunuh, maka masuk ke lagi kawinan. Lagi kawinan macam sinteran kayak surah ayat kawin. Kita pura-pura uyun. Orang ngerti kok bilang sana orang ngerti. Kita Kama Sutra itu 28 posisi. Kalau beda apa? Ini soal. Kita pura-pura uyun. Hidup kayak jamu-jamu kuat. Oleh kawinan kan gitu selamanya kan. Jamu Wonosobo, jenenge Purwoceng. Jamu Jatinegara, jenenge Jakarta Bandung. Di Jatinegara, Jakarta ada orang jual jamu namanya Jakarta Bandung. Saya tanya, ke Jakarta Bandung? Ya kan Jakarta Bandung 2 jam. Jakarta Bandung 2 jam, jadi kan kuat 2 jam bahkan. Menurut saya ya, Jakarta Bandung. Lagi nikah itu ceritanya. Masa lagi nikah ayatnya, barang siapa keluar dari rumah membunuh dan dibunuh, kamu surga. Pas bener itu. Lah, nek lagi perang ayatnya ngono, lah lagi damainya tadi ayatnya. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Iku ayatnya lagi damainya tadi. Ojo saling menghina, ojo saling mengenyek, ojo panggil nama orang dengan nama yang menyakitkan, ojo saling merendahkan. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, ojo suudzon, wala tajassaju, ojo ngintip-ngintip kesalahan orang lain, wala yaghtab ba'dukum ba'd, ojo ngrasani. Nek wong ngrasani benenge wong mangan dagingnya bangkainya orang itu. Sampeyan ngrasani kanca sampean, ben sampeyan lagi mangan daging batangnya bangkainya teman itu. Ayo hibbu hadum ayyabah makhif maita. Ayat itu dibaca lagi damai. Paham betul? Lagi ngeten iki. Lagi damai ngeten iki sing diwaca ayat niku nggih, betul nggih? Ayat akhlak. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin atim utullin ba'da dzalika zanim. Jangan terpengaruh oleh berita bohong, jangan terpengaruh oleh orang kesana kemari bikin adu domba, ujar kebencian, mencegah kebaikan, menimbulkan permusuhan, manna'in lil khairi, mencegah kebaikan, mu'tadim, menimbulkan permusuhan, utullin ba'da dzalika zanim. Ya Allah, atim berdosa besar. Jadi jenengan jangan terpengaruh berita-berita di medsos yang isinya ujaran kebencian, adu domba. Ini Quran belum Bu, 15 abad yang lalu. 15 abad yang lalu Quran semua menghentikan. Awas, nanti besok bakal akan ujar kebencian, adu domba, berita bohong, hoax, fitnah. Ya Allah, Quran belum Bu. Insyaallah
Quran luar biasa, Quran luar biasa Pak, luar biasa Quran. Sebelum terjadi HP, zaman saniki misalnya dibarakan berita bohong, adu domba, sekutu, kebencian, fitnah, ya Allah, sudah diantisipasi oleh Quran 15 abad yang lalu. Wala tuti' kulla halafin mahin, hammazin masya'in binamin, manna'in lil khairi mu'tadin nafin, utullin ba'da dzalika zanin. Jadi dengan warga NU, AB kita ini harus mencegah, menolak berita bohong, adu domba, fitnah, ujar kebencian. Jangan dipercaya, kata Ibu. Bukan saya anteknya Pak Jokowi, bukan. Tapi berita Pak Jokowi itu anti-Islam, PKI, anteknya Cina, itu jelas fitnah besar. Pak Jokowi anti-Islam, dia selalu ke pesantren, selalu hormat, malah ngimami sholat di isok. Di sebelah kono ngimami sholat isok orang di sebelah ini. Ngimami sholat di isok. Masya Allah, anti-Islam dia. Antek Cina, itu timbang antek Barat. Kalau hubungan dengan Barat itu Pak, di samping bawa uang, bawa agama, bawa uang, invest, juga bawa kristenisasi. Tapi ini Cina boten, hanya dagang. Memang Cina kadang-kadang nakal, tapi dagang, titik. Dagang, titik. Orang-orang nyebarakan agama, orang nyebarakan jajah, betul-betul. Paham betul? Kalau Barat kolonial, imperial, penjajah, arti paham? Nah, Bun, monggo dengan adanya haul malam ini kita orang NU harus pandai-pandai berperan, peran agama, peran ekonomi, peran kemasyarakatan. Masya Allah. Yang terakhir peran politik. Sahibul qarar fi siyasah. NU harus memegang peran sebagai mengambil keputusan dalam politik. Ini nggak bisa kalau hanya di NU, harus masuk politik. Alhamdulillah sih Gubernur Jawa Timur NU, Bupati-Bupati, Bupati Pasuruan, Bupati Jombang NU, itu sahibul qarar namanya, yang menentukan keputusan, harus begitu. Kalau di luar nggak bisa. Nah, sekarang masalah internasional apa? Kita ingin membela Palestina. Tiap hari dibunuh oleh Israel, tiap hari dizalimi Israel, anak kecil ditembaki, ibu-ibu disiksa, rumahnya dirampas, tanahnya dirampas oleh Israel, membangun pemukiman-pemukiman di atas tanah orang Palestina. Kalau hanya NU, yang nggak bisa Pak. Kalau hanya atas nama NU meminta agar Israel mundur dari Palestina, jangan mendolimi Palestina. Kalau hanya NU nggak didengar Pak. Kalau hanya atas nama NU, paham betul? Sing iso ngomong ngono ki kalau atas nama pemerintah, atas nama apa? Presiden atau wakil. Paham betul? Harus orang paham. Paham betul? Rohingya di Myanmar, wong Islam di Myanmar dipakai, pucat cilik dibuang api, buang. Orang di kampak ada sama sigar, ono gambar-gambar itu gak ada. Pucat cilik anak orang Islam, wah sing tuwek banyak dibunuh oleh orang Myanmar pada suku Rohingya yang Muslim di negara Myanmar. NU bisa belani? Ya nggak bisa. Ormas NU Muhammadiyah, ya ora iso. Sing iso ngomong dan menekan, berpengaruh pada omongannya, berpengaruh dengar pemerintah Myanmar. Kalau yang ngomong itu atau alhamdulillah kalau paham, alhamdulillah. Ya gimana? Nah, kau bakar tahun 4 insya Allah presidennya kulo Indonesia ini malu. Kalau 4 makanya kulo tak maju jadi presiden. Supaya apa? Supaya sahibul qarar fi siyasah.
pemegang menentukan politik. Gitu loh. Agama sudah kan ya, peran agama alhamdulillah. Yes, NU nyekel agama wis nang ndi kiai-kiai agama NU kabeh pesantren ya NU madrasah, NU masjid, NU. Peran masyarakat, tokoh masyarakat, NU ya oke lah banyak jadi tokoh masyarakat, berpengaruh masyarakat, jadi panutan masyarakat. Peran pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah wis, tinggal peran ekonomi yang belum. Peran ekonomi yang namanya kekayaan di Indonesia ini 80% hanya dikuasai 30 orang. 30 wong menguasai kekayaan Indonesia 80%. Atau dikatakan begini, kata lain. Ada 4 orang, kira-kira 4 orang konglomerat sugiye podo karo 100 juta rakyat yang lain. Di 1 juta iki dunia dikumpulkan podo karo sing duweni wong 4. Adil mboten ngoten niku? Adil mboten? Sing dagani sapa ngoten niku? Ya kudu NU. Wong sing mlarat NU. Sing mlarat NU maka sing mikiri ya kudu wong. Lah sing mikiri wong NU apa cukup nek jadi ketua tok, ketua NU bisa? Saged ketua NU ngurusin ekonomi ngoten niku? Yang betul saged. Harus jadi atau stop. Jadi ono wong ada pengusaha Pak Bu garap tanah 5,5 juta hektar. Sedangkan orang Tulungagung, NU Tulungagung sekilan sejagal orang duit tanah. Nggih betul? Orang sing garap tanah sampai 5,5 juta hektar. Lah ngoten niku nek jadi presiden sing nyetok gak iso, Bu. Kalau saya jadi presiden bisa. Stop. Sudah cukup. Ayo yang lain bagikan. Ambil ente berapa lah, berapa ribu hektar, yang lain bagikan. Stop, sudah cukup sekian. Ngoten lho. Paham betul? Jangan orang Amerika. Sidang raya PBB 179 negara, 179 negara rapat memutuskan bahwa Israel salah. Bedanya Palestina lah. Wong piro-piro 170 negara. Amerika 1 orang tidak menyetujui, batal keputusan 170 itu. Ini kezaliman internasional. Dolar, duit Amerika, Bu, duit Amerika. Duit Amerika itu menjadi standar internasional, moneter internasional. Apa artinya? Negara Indonesia kalau akan menerbitkan uang 1 triliun rupiah kertas 1 triliun rupiah, maka harus punya simpenan di bank atau disimpan di BI dolar senilai 1 triliun. Hari ini jalan nanti uang kertasnya ini. Nah kalau nggak punya, jadi pinjemin. Tapi pinjemin ya uang ya, tapi jangan dipakai, simpan saja. Tapi ada bunganya. Dipinjemi uang, jangan dipakai, tapi ada bunganya. Kalau dia dolim apa adil itu. Jadi Indonesia ini nyaur-utang biar waktu krisis moneter itu dipinjemi duit sekian juta dolar, tapi jangan dipakai, tapi ada bunganya. Hanya ingin supaya rupiahnya ini sehat, supaya rupiahnya laku sehat. Ini kiranya sistem moneter yang dolim. Jangan uang melarat, orang pengalaman. Anggota DPRD ini, nek belanja pakainya kartu, set belanja 1 juta, kom belanjaannya 5 juta, akhirnya ngambilnya kartu, mereknya Visa atau Master. Niku setiap gesek kartu, itu ente atau kita sedang memperkuat dolar. Jadi uang dolar itu uangnya Amerika sampai hari kiamat gak akan ambruk. Siapa yang mendukung? Siapa yang memperkuat? Siapa yang membackup? Kita ini yang backup. Mau tidak mau, kita ini yang mendukung dolar sampai hari kiamat. Kan kita belajar pakai kartu. Nah kartu ini sistemnya ikut moneter, standarnya standar Amerika, dolar Amerika. Paham betul? Tapi yang roba yombo nggak boleh resong roba. Ada lagi GATT,
General Agreement Tariff and Trading. Oh, berarti. Bu, Pak, Indonesia punya minyak, Indonesia punya batu bara, Indonesia punya nikel, Indonesia punya timah, Indonesia punya emas, Indonesia punya apa lagi? Boksit. Tapi yang menentukan harganya bukan kita. Harganya minyak hari ini nih $70. Bukan kita yang menentukan itu. Nanti turun, nanti naik. Batu bara sekian, 100 atau 110. Bukan kita yang menentukan harganya emas. Bukan kita. Harganya karet. Bukan kita. Harganya batu bara. Bukan kita. Barang-barang kita yang harganya bukan kita. Bener betul malah yang menentukan harga itu adalah pasar bebas yang ada di Singapura. Singapura itu negaranya kalau kita kencingin rame-rame tenggelam. 200 juta Indonesia yuk pada kencing kabin kencing miring bakal miring. Dan negara cilik banget. Tapi negara cilik ini bu menentukan harga minyak. Di Amerika harga sekian, harga batu bara sekian, harga timah sekian. Ini jenenge General Agreement Tariff and Trading. Nah, ono sing barang kita yang menentukan harga kita ya ono, ada barang-barang saya, harga dari saya, orang lain gak saya ikut campur. Apa? Saya pengen doang. Tunggu. Mana juga mas, itu kan pasar bebas juga mama. Saya pengen doang, batik kita. Apalagi? Ukir-ukiran Jepara itu bisa kita tentukan itu. Tapi kalau komoditi pertambangan bukan kita, barang-barang kita yang harga bukan kita. Dengan apa? Namanya kezaliman di bidang tarif and trading, tarif harga barang. Masya Allah. Nah, waktu ini gue sih mikir sopo, ya kudu presiden atau wakil. Nah, pengen dari presiden aku tahun 24-50 insya Allah. Yang boleh tua tapi sudah 6 pas tahun 4000 piro umurnya. Hari ini sudah 6 4000 piro bisa. Satu keliwat waya wis. Yang penting monggo orang NU sekali lagi harus akur, rukun, solid, jangan mudah dipecah, adu domba, jangan boleh terpengaruh berita bohong, berita hoax, ujaran kebencian, betul nggih? Tenang, istiqomah, pun. Pilpres sama film kita sukseskan, tapi tenang, aman, nyaman. Jawa Timur harus aman, tentram. Tidak boleh Jawa Timur seperti daerah-daerah yang lain. Cukup daerah lain yang gelut atau berantem sama satu sama lain. Jawa Timur basisnya Nahdliyin harus tenang, harus nyaman, aman, tentram, damai, solid, akur. Partai boleh beda, pilihan boleh beda, tapi kita tetap betul nggih? Nah niku betul-betul menjadi muridnya Mbah Jalil yang betul-betul menjadi aliran sufi, ada tasawuf, hatinya baik, jiwanya baik, akalnya pun cerdas. Nggih ngoten nggih. Sikap semanten mawon, mugi-mugi manfaatipun. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu yahfadkum jami'an wa yakhudh bi aydikum lima fihi shalah wal khair wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.